Halo saudara-saudari, kali ini kita akan membahas mengenai keuangan Australia. Apakah keuangannya baik atau sebaliknya? Mari kita bahas di papan putih. Di sini, saya memiliki data International Accounts Overview. Kita bahas satu-satu setiap akunnya. Defisit pada neraca transaksi berjalan mengalami penurunan dari minus 16,35 1 juta dolar di Juni 24 menjadi minus 14,149 juta dolar di September 24. Hal ini menunjukkan perbaikan kecil dalam neraca transaksi berjalan. Penurunan defisit dapat disebabkan oleh peningkatan ekspor atau penurunan impor yang berhubungan dengan barang dan jasa. Perubahan pada arus pendapatan primer seperti pembayaran bunga dan dividen ke luar negeri yang lebih rendah. Balance on goods and services. Surplus neraca barang dan jasa mengalami penurunan signifikan sebesar 50,1% dari 6,519 juta dolar menjadi 3,250 juta dolar. Ini menunjukkan penurunan ekspor barang dan jasa ke pasar luar negeri. Kenaikan imporlah yang menekan surplus. Surplus yang menyusut ini bisa menjadi indikasi perlambatan ekonomi global atau domestik. Net primary income. Defisit pendapatan primer mengalami perbaikan dari minus 22,824 juta dolar menjadi minus 17.317 juta dolar. Pendapatan primer mencakup pendapatan dari faktor produksi, seperti upah tenaga kerja dan pendapatan investasi atau bunga, dividen. Faktor-faktor yang mungkin memengaruhi penurunan pembayaran bunga utang luar negeri atau dividen ke investor asing. Peningkatan pendapatan faktor produksi dari luar negeri. Penurunan defisit ini positif karena memperkecil tekanan pada transaksi berjalan. International Investment Position. Posisi investasi internasional mengalami peningkatan dari 695,922 juta dolar menjadi 716,547 juta dolar. Peningkatan ini menunjukkan bahwa aset luar negeri milik domestik meningkat. Kewajiban luar negeri mungkin juga bertambah, tetapi peningkatan aset lebih dominan. International Investment Position yang meningkat adalah indikasi perbaikan daya saing ekonomi dan akumulasi aset eksternal. Capital and Financial Account. Akun modal dan finansial menunjukkan peningkatan surplus dari 17,426 juta dolar menjadi 20.084 juta dolar. Ini berarti ada peningkatan arus modal masuk ke negara yang bisa berasal dari penanaman modal asing atau PMA yang lebih besar. Investasi portofolio asing seperti pembelian saham dan obligasi lokal. Pinjaman luar negeri untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Surplus pada akun ini menunjukkan bahwa kebutuhan pembiayaan defisit transaksi berjalan dapat dipenuhi dengan arus modal masuk. Kesimpulan utama neraca. Pembayaran secara keseluruhan. Meskipun current account masih defisit, perbaikan pada pendapatan primer membantu menyempitkan defisit. Capital and Financial Account yang surplus besar berhasil menutupi defisit current account, menandakan arus modal asing yang kuat. Peningkatan International Investment Position menunjukkan fundamental ekonomi yang cukup baik dan masih dipercaya oleh investor asing. Namun, perhatian perlu diberikan pada penurunan surplus barang dan jasa ekspor. Kedepannya, peningkatan daya saing ekspor dan pengurangan defisit pendapatan primer dapat menjadi kunci stabilitas neraca pembayaran. Terima kasih telah menonton. Maaf bila saya terbata, bata-bata.